Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 12 untuk menyampaikan materi kami mengenai pengungkapan dan sarana interpretif. Sebelum daripada itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 12 terdiri dari 2 anggota, yaitu saya sendiri Yustin Aprilia Mayambeo dan teman saya Ibu Yuliana Laos. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak materi yang akan kami presentasikan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. FASB mengidentifikasi lingkup atau skop informasi yang dipandang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit sebagai berikut. Yang pertama, statement keuangan atau financial statement. Yang kedua, catatan atas statement keuangan, notes to financial statement. Yang ketiga, informasi pelengkap, supplementary information. Yang keempat, sarana pelaporan keuangan lain, other means of financial reporting. Dan yang kelima, informasi lain atau other information. Fungsi dan tujuan pengungkapan. Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Dasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat. Pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi, yaitu dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih, sehingga pemakai yang perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolahnya. Informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu post statement keuangan. Yang berikut tujuan informatif. Tujuan ini dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Sedangkan yang ketiga, tujuan kebutuhan khusus. Nah, tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Keluasan dan kerincian pengungkapan. Hal ini berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan yang disebutkan dengan tingkat pengungkapkan. Tingkat ini mempunyai implikasi terhadap apa yang harus diungkapkan. Sedangkan kendala dalam pengungkapan sendiri ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan penyusun standar atau badan pengawas untuk menentukan seberapa banyak informasi harus diungkapkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan atau menjadi kendala dalam pengungkapan. Kendala pada umumnya timbul dari kacamata perusahaan. Pengungkapan wajib dan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Teori persignalan atau signaling theory melandasi pengungkapan sukarela. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya akan menarik dan diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik atau good news. Penelitian akademik mengungkapkan semakin besar perusahaan, semakin banyak pengungkapan sukarela yang disampaikan. Pengungkapan sukarela ini merupakan solusi atas kendala pengungkapan secara penuh. Regulasi pengungkapan. Beberapa argumen mendukung perlunya regulasi dalam penyediaan informasi. Alasan tersebut adalah yang pertama, penyalahgunaan atau abuse. Yang kedua, eksternalitas atau externality. Yang ketiga, asimetri informasi. Yang keempat, keengganan manajemen. Dalam kenyataannya, SEC bekerja sama dengan FASB dan AICPA
Kalau SEC lebih berkepentingan dengan tingkat pengungkapan dan apa yang harus diungkapkan, terutama untuk kepentingan pendaftaran publik dan pendaftaran publik perdana. FASB berfungsi pada bagaimana mengungkapkan atau format pengungkapan, terutama dalam pelaporan keuangan. Adanya dua badan pengatur yang berhubungan seperti itu disebut dengan struktur pengaturan ganda atau dual regulator structure. Struktur ini mempunyai beberapa keuntungan bagi SEC, yaitu yang pertama, dimungkinkan bagi SEC dengan staf yang terbatas untuk memanfaatkan keahlian dari profesi tanpa harus membayarnya. SEC dapat menggunakan dan mengacu standar profesi sebagai ketentuannya atau tidak memberlakukan. Badan penyusun standar atau FASB menjadi perisai terhadap kritik yang dilayangkan ke SEC. Seandainya SEC merupakan autoritas tunggal. Keberterimaan atau acceptability and acceptedness suatu peraturan oleh manajemen dan auditor menjadi lebih besar. Struktur pengaturan di Indonesia kurang lebih sama dengan yang diterapkan di Amerika, yaitu struktur pengaturan ganda. Yaitu di Indonesia ada IAI dan Bapepam. Dalam hal ini, Bapepam lebih berkepentingan dengan tingkat pengungkapan dan apa yang harus diungkapkan, terutama untuk kepentingan pendaftaran publik dan penalaran publik perdana. IAI lebih berfungsi pada bagaimana mengungkapkan atau format pengungkapan, terutama dalam pelaporan keuangan eksternal. Ketentuan IAI dapat diberlakukan pula untuk perusahaan swasta atau non-publik. Jenis-jenis informasi yang memerlukan pengungkapan. Yang pertama, penjelasan kualitatif data undeskriptif terhadap data kuantitatif yang tertuang dalam statement keuangan tradisional. Yang kedua, perakiraan keuangan atau financial forecast. Yang ketiga, kebijakan akuntansi atau accounting policy. Yang keempat, perubahan akuntansi atau accounting change. Dan yang kelima, peristiwa pasca statement atau post statement event. Dan yang keenam, segmen usaha. Berbagai proposal. Setelah model inti disarankan dalam simposium di Pennsylvania, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kebermanfaatan pengungkapan akuntansi di Amerika. Hal ini ditandai dengan dibentuknya beberapa komite studi, baik oleh profesi AICPA maupun oleh Badan Pengawas SEC sendiri. Berbagai proposal. AICPA membentuk komite Jenkins atau Jenkins Committee pada tahun 1991 yang ditugasi untuk mengembangkan model pelaporan yang lebih memenuhi kebutuhan pemakai. Komite Jenkins juga ditugasi untuk mengajukan rekomendasi tentang karakteristik informasi yang harus disediakan oleh manajemen dan batas-batas auditor, harus mengungkapkan berbagai aspek dari informasi tersebut. Pelaporan oleh Komite Jenkins terdiri dari yang pertama data keuangan dan non-keuangan, yang kedua analisis manajemen terhadap data keuangan dan non-keuangan, yang ketiga informasi ke depan atau forward-looking information, yang keempat informasi tentang manajemen dan pemegang saham, yang kelima latar belakang tentang perusahaan. Metode pengungkapan. Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat pernyataan keuangan beserta informasi lain yang berpautan. POS atau elemen statement keuangan. Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statement keuangan dalam bentuk POS atau elemen statement keuangan, sesuai dengan standar tentang pengukuran, penilaian, dan penyajian. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika 1. Yang pertama, diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, dan yang kedua, jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Catatan kaki atau footnotes, atau catatan atas statement keuangan, merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis, atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk POS atau elemen statement keuangan.
Contoh pengungkapan dengan catatan kaki yang ditunjukkan oleh PSAK nomor 1, pasal 65 dan 69 yaitu sebagai berikut. Pada pasal 65, perusahaan mengungkapkan dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan jumlah dividen per saham yang diumumkan. Sedangkan pada pasal 69, catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, yaitu catatan atas laporan keuangan mengungkapkan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Catatan kaki harus digunakan dengan penuh kearifan, karena memang ada keunggulan dan kelemahan. Beberapa keunggulan catatan kaki sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan informasi non-kuantitatif tanpa harus mengganggu penyajian utama dalam statement keuangan. Yang kedua, pengungkapan kualifikasi atau pengecualian dan pembatasan pos-pos tertentu dalam statement keuangan. Yang ketiga, pengungkapan dalam rincian pos-pos tertentu yang dianggap penting tanpa mendistraksi jumlah total suatu pos atau tanpa mengganggu susunan penyajian pos-pos dalam statement. Yang keempat, pengungkapan hal-hal yang bersifat kuantitatif atau deskriptif yang tidak memenuhi kriteria pengakuan tetapi untuk disampaikan atas yang mempunyai arti penting sekunder. Dan yang kelima, mempertahankan statement keuangan sebagai ciri-ciri sentral pelaporan keuangan dengan ringkas dan jelas, meskipun catatan kaki merupakan bagian integralnya. Adapun kelemahannya, yang pertama sering dilewatkan oleh pembaca karena memuat banyak kalimat daripada angka sehingga sulit dibaca. Yang kedua, kurang menjelaskan sendiri dibanding penyajian pos dalam statement keuangan. Yang ketiga, kompleksitas atau perusahaan cenderung menempatkan catatan kaki menjadi sasaran atau fokus pelaporan daripada statement keuangan itu sendiri. Yang keempat, sering dijadikan substitusi untuk menyajikan suatu informasi sebagai pos statement keuangan. Dan yang kelima, dapat membingungkan pembaca jika isinya menegasi atau berlawanan dengan apa yang disajikan dalam statement keuangan. Penjelasan dalam kurung. Penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos dapat dijadikan cara untuk mengungkapkan informasi. Pengungkapan dalam bentuk tanda kurung lebih konvensi daripada sebagai ketentuan standar akuntansi. Istilah teknis dan strategis merupakan bagian dari pengungkapan. Bila telah menggunakan standar akuntansi, penyusun laporan atau auditor tidak harus selalu mengikuti standar jika istilah merasa kurang tepat. Bila istilah dalam standar telah dirasa tepat, penyusunan laporan tidak perlu memberi uraian deskriptif, hanya karena kekhawatiran analisis bingung dalam mengenal standar penyusunan laporan. Lampiran. Menambah tetapi tidak mengganti statement keuangan. Dapat berupa penyusunan kembali statement keuangan pokok dengan format yang berbeda untuk melayani kebutuhan tertentu. Dapat berisi rincian suatu pos yang tidak dapat disajikan dalam bentuk catatan kaki atau catatan atas statement keuangan. Dan yang keempat, banyak dijumpai dalam laporan tahunan atau laporan ke Badan Pengawas atau Bapepam. Sarana interpretif. Pengungkapan dapat dikatakan sebagai sarana interpretif dalam tataran praktis untuk menambah kebermanfaatan dan keberpautan informasi akuntansi yang disajikan melalui media statement keuangan. Sarana interpretif dalam tataran praktis mengandung pengertian bahwa butir-butir pengungkapan telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya, sehingga sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan itu sendiri. Sarana interpretif adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan kerangka akuntansi pokok dengan berbagai usulan untuk mengatasi kelemahan kos historis sebagai basis penilaian. Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan teori ini, yaitu dengan berjalannya waktu, nilai berubah sementara kos tidak. Dan apakah kerangka akuntansi pokok diganti
atau sekedar ditambah dengan interpretif. Terima kasih. Demikian penyajian singkat kami atas materi kami mengenai pengungkapan dan sarana interpretif. Selanjutnya, bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ada usul saran, kami akan memberikan kesempatan untuk memberikan komentar. Dalam video ini kami persilakan, silahkan memberikan komentar di kolom komentar. Demikian penyajian kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki dalam penyajian ini, dan kami harap informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.